Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan modul 6 dari pengembangan bahan ajar yang berjudul Pengertian dan Tujuan Evaluasi Formatif. Evaluasi merupakan bagian yang penting dalam sebuah sistem pembelajaran. Evaluasi mempunyai arti adanya upaya yang dilakukan oleh seorang penilai atau evaluator untuk menilai kualitas sesuatu program atau produk tertentu. Hal ini sejalan dengan definisi evaluasi yang dikemukakan oleh Stavelbeam 2007, yaitu upaya yang dilakukan untuk membuat keputusan tentang nilai dari sesuatu. Definisi lain tentang evaluasi dikemukakan oleh Scriven 1991, yaitu evaluation is the process of determining merit, worth of significance, and evaluation is a product of that process. Evaluasi merupakan sebuah proses untuk menetapkan dan menentukan nilai terhadap sesuatu atau objek yang dinilai. Penilaian didasarkan pada hasil pengumpulan data dan informasi yang telah dilakukan. Nah, di sini ada proses dan langkah evaluasi, yaitu ada perencanaan, yaitu menentukan fokus evaluasi. Yang kedua ada pengumpulan data dan informasi tentang program dan produk. Yang ketiga ada pengambilan keputusan dan pemberian rekomendasi tentang produk atau program yang dievaluasi. Nah, evaluasi digunakan untuk mengetahui atau menilai hasil yang telah dicapai oleh siswa setelah menempuh sebuah proses belajar. Evaluasi seperti ini dikenal dengan istilah evaluasi hasil belajar. Ragam evaluasi lain yang dapat diterapkan selain evaluasi hasil belajar adalah evaluasi program, yaitu ragam evaluasi yang bertujuan untuk menetapkan kualitas dari sebuah program atau produk pembelajaran berdasarkan data dan informasi yang telah berhasil dikumpulkan. Sekarang kita masuk ke poin A, yaitu arti evaluasi formatif. Apa sih arti dari evaluasi formatif ini? Nah, sesuai dengan asal katanya, yaitu to form, jenis evaluasi formatif yang digunakan untuk mengembangkan sebuah program. Tujuan penerapan evaluasi formatif ini sangat berbeda dengan evaluasi sumatif. Tujuan pelaksanaan dari evaluasi formatif adalah untuk memperbaiki kualitas dari sebuah program sebelum produk atau program tersebut digunakan pada situasi dan kondisi yang sesungguhnya. Sedangkan evaluasi sumatif pada dasarnya merupakan bagian dari proses desain dan pengembangan sebuah produk atau program. Evaluasi formatif dilakukan dengan cara melakukan uji coba terhadap produk atau program yang tengah dikembangkan sampai dipandang siap untuk digunakan. Prosedur sistematik dalam melakukan evaluasi formatif terhadap bahan ajar dan program pembelajaran dapat dilihat pada gambar yang disediakan dalam PPT tersebut, yaitu pertama ada draft program, kedua ada uji draft program, yang ketiga ada revisi draft program, yang keempat ada uji coba, dan yang terakhir ada revisi dan finalisasi. Sebagai seorang teknolog pendidikan, perlu menerapkan pendekatan evaluasi formatif pada saat mengembangkan sebuah program pembelajaran dan bahan ajar. Di sini saya akan memberikan contoh, yaitu seorang guru pada mata pelajaran biologi yang ingin membuat bahan presentasi untuk pembelajaran dengan topik metamorfosis makhluk hidup. Ia memiliki gagasan untuk mengintegrasikan klip video ke dalam bahan presentasinya yang memanfaatkan program aplikasi PowerPoint. Setelah mempelajari sejumlah literatur tentang pemanfaatan media video untuk pembelajaran, ia berpandangan bahwa video klip yang berisi cuplikan-cuplikan gambar bergerak dapat membantu siswa dalam memahami konsep tentang metamorfosis secara efektif. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh guru tersebut adalah membuat program presentasi PowerPoint yang mengkombinasikan unsur teks, audio, dan video di dalamnya. Pada saat guru tersebut mengembangkan bahan presentasi, dia melakukan uji coba terhadap program dengan cara meminta pendapat dari 3 orang siswa yang dianggap mewakili karakteristik semua siswa yang akan mengikuti program pembelajaran. Dari hasil uji coba diperoleh beberapa masukan tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan yang terdapat di dalam program pada saat program tersebut digunakan untuk menjelaskan konsep tentang metamorfosis. Setelah itu, guru biologi tersebut melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan pada bahan presentasi dengan video klip berdasarkan masukan-masukan dari hasil uji coba yang telah dilakukan dengan 3 orang siswa.
Selanjutnya, dia melakukan uji coba dan perbaikan terhadap bahan presentasi tersebut agar menjadi lebih efektif, efisien, dan menarik jika digunakan dalam situasi pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, dari contoh yang saya sebutkan tadi memperlihatkan bahwa bagaimana tentang ragam evaluasi formatif ini digunakan untuk menyiapkan sebuah program pembelajaran dan bahan ajar yang dikembangkan agar menjadi lebih efektif dan efisien jika digunakan. Sekarang masuk ke bagian terakhir, yaitu keuntungan dalam menerapkan evaluasi formatif. Yang pertama ada memperoleh umpan balik dari calon pengguna tentang kualitas bahan ajar dan program pembelajaran yang tengah dikembangkan. Yang kedua ada memungkinkan produser bahan ajar dan program pembelajaran dapat dilakukan modifikasi dan perbaikan bahan ajar berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan. Yang ketiga ada memastikan bahan ajar dan program pembelajaran yang akan digunakan sebagai sarana pembelajaran dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Pada intinya, evaluasi formatif adalah penilaian dan uji coba terhadap bahan ajar yang akan dikembangkan. Tujuannya agar mendapatkan umpan balik dan mendapatkan pembelajaran yang berkualitas. Evaluasi formatif juga digunakan untuk membantu para guru dalam mendesain dan mengembangkan bahan ajar dan program pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk mencapai kemampuan atau kompetensi yang telah ditentukan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.